dosa pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan Seluruh Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama di sini berkat kasih dan anugerah. Berharap kita semua teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan dalam damai sejahtera. Bentar ya guys, ini oke. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya lebih lanjut, saya akan membacakan beberapa peraturan. Diharapkan untuk imakriser mengaktifkan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung. Diharapkan juga mematikan mikrofon selama ibadah berlangsung. Dan imakriser yang diminta kesediaannya untuk memimpin doa diharapkan segera menonaktifkan mikrofon saat gilirannya. Itu aja untuk peraturannya. Untuk selanjutnya silakan kepada yang bertugas. Oke, shalom, selamat sore teman-teman. Shalom. Selamat sore. Ini baru 15 orang, aku sapa satu-satu aja lah ya. Shalom Tio. Shalom Hansia. Shalom Cia. Shalom Kak Yosua. Shalom Mbak Sevita. Shalom Novia. Shalom recording. Shalom Shalomita. Shalom Joel. Shalom Evan. Shalom
Selin. Shalom Joel Weles. Shalom Gloria Brian. Dan shalom Kak Mia. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul, untuk sama-sama kita berdoa, kita mengumpulkan pergumulan kita kepada Tuhan. Oke, sebelum kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menaikkan satu pujian yang berjudul Kecaplah dan Lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, layak mengasihiku, layak memeliharaku selamanya. Sekali kita pujikan Kecaplah dan Lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, layak mengasihiku, layak memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, layak mengasihiku, layak memeliharaku selamanya. Oke, sebelum lanjut kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul Tuhan meskipun secara online dalam Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami, mulai dari kuliah kami, mungkin tugas-tugas kami Tuhan, keluarga kami, dan apapun yang kami terima pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa Tuhan, kiranya Engkau menyertai kegiatan kami pada sore hari ini, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan kegiatan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, marilah bersatu hati, marilah kita menaikkan satu pujian yang berjudul Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur
tubuh menambah syukur atas kasih sayang dari sanak terteman. Kita pujikan baitnya kedua. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpik. Syukur atas kecukupan dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tersesat. Bait yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Selanjutnya aku serahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih Angel. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman pada sore hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami datang padamu, Bapa, pada sore hari ini. Kami mengucap syukur karena Kau telah menguatkan kami untuk PD pada sore hari ini. Biarlah kiranya firman yang Kau berikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sesama lain, ya Bapa, dan juga kami bisa menjadi terang di dunia-Mu ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ini yang akan menjadi bicara nanti, Bapak, biarlah kiranya semua kata yang terucap adalah firman yang hendak Engkau sampaikan, ya Tuhan. Dan juga berkatilah kami, berikanlah kami hati yang ingin tulus mendengar firman-Mu, dan juga ingin melayani-Mu, ya Bapak. Doa kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, teman-teman. Ini langsung aja berarti ya, teman-teman, ya. Oke, mungkin PowerPoint-nya bisa di-share screen, tolong. Halo, Yos. Oke, ya, sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu aku. Perkenalkan, nama aku Mia Asternis Fiduri Muham, biasanya dipanggil Mia. Aku angkatan 2019, angkatan sama, di sini adanya Yosua sama Sevita, berarti seangkatan. Terus, apalagi? Oh ya, dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman, khususnya dari si PD Imakris, yang telah memberikan aku kesempatan untuk membawakan tema pada sore hari ini, yaitu bebas dari masa lalu. Oke, next. Ya, ini pertanyaannya, apa itu masa lalu? Gitu kan, pasti, apa tuh masa lalu gitu kan? Nah, di sini, di materi yang diberikan ya, di sini aku baca, di sini tulisannya, masa lalu merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di waktu-waktu lampau. Berarti udah lalu-lalu banget lah, yang dulu-dulu banget gitu kan, masa lalu. Bahkan hari ini pun buat besok tuh udah masa lalu, teman-teman, kayak gitu. Nah, terus di sini kan kita bahas tentang bebas dari masa lalu. Kenapa sih kok kayak harus dibebaskan dari masa lalu? Emang ada apa sih masa lalu gitu kan? Nah, masa lalu orang tuh beda-beda kan ya teman-teman. Pasti di sini punya pengalaman yang menyenangkan masa lalunya, ada yang menyedihkan, menyebalkan, memalukan, macam-macam lah. Nah, dan semua jenis-jenis masa lalu itu punya dampak masing-masing sama kita. Gitu. Misalnya nih dulu pas masih kecil gitu kan, masuk ke circle, wah circle apa ya? Ya circle lah kita sebut ya, biar kayak masa kini banget. Ke circle pertemanan masih kecil nih, bocah-bocah 4 tahun misalnya. Terus kita banyak ngomong, bla 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 bla. Terus teman-temannya kayak, aduh berisik banget sih, akhirnya kita nggak ditemenin. Gitu.
Situ kita mikir, wah aku nggak boleh jadi orang yang banyak ngomong nih, kalau nggak punya temen gitu kan. Akhirnya pas kita udah gede nih, udah kuliah kayak sekarang gitu kan, ketemu teman-teman di Makris, yang lainnya ngomong bla 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 bla, kita cuma diam aja. Nanti nggak punya teman, mikirnya kayak gitu kan. Nah itu nih makanya kenapa kita harus bebas dari masa lalu pada hari ini nih kita temanya. Karena di sini kita tuh mau menyampaikan kalau jangan sampai masa lalu kita bikin kita jadi terhambat gitu. Kita yang lebih tinggi daripada kita yang seharusnya, malah kita menghambat diri kita gitu. Wah di masa lalu kalau misalnya aku begini, nanti hasilnya begini lagi. Ah nggak usah deh gitu. Kita menahan diri kita. Padahal kita punya kemampuan yang lebih daripada itu gitu. Itu karena masa lalu yang masih membelenggu kita gitu, masih terus membuat kita terpenjara sama si masa lalu ini. Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya supaya lepas dari masa lalu gitu. Ya walaupun masa lalu punya dampak yang baik ya teman-teman gitu ya, jadi pembelajaran. Cuman kalau sampai menghambat kita kan nggak baik gitu ya, nggak bagus gitu. Jadi kita perlu tahu nih untuk masa lalu yang mungkin teman-teman bisa introspeksi diri sendiri kali ya. Kayak, wah iya nih, kan satu lagi zaman tuh ngomongnya inner child, trust issues, kayak gitu-gitu. Wah, aku kurang begini nih, kurang begitu nih gitu. Iya ada masa lalu dulu begini, makanya aku pendiam, jadi nggak pedean, jadi minderan gitu. Nah, gimana sih cara biar lepas dari masa lalunya gitu? Mari kita next ke slide berikut. Next. Nah, pertama, berdamai dengan dan memaafkan semuanya. Misalnya ada orang di masa lalu yang bikin kita sakit hati gitu ya. Misalnya lah ini maaf banget nih kalau misalnya kejadian beneran. Misalnya orang tua gitu ya, yang paling lekat sama kita. Misalnya orang tua teman kita tuh kayaknya keluarganya cemara banget nih, bahagia banget. Sementara kita keluarganya kok kayaknya ya gitu-gitu aja gitu kan. Apalagi mungkin dibentak lah apa segala macam. Nah, kita ngerasa masa lalu kita tuh kayak wah kacau banget nih gitu. Nah, cobalah kita sekarang ini berdamai dan memaafkan semuanya gitu. Ya kalau memang masa lalu kita ya mungkin mencekam gitu, ya udah gitu. Maafin aja semuanya, kita berdamai sama situasi sekarang, jadilah diri kita sendiri seperti itu. Justru bahkan keren kalau misalnya kalian bisa menjadi orang yang teman kalian yang kita bilang keluarga cemara tadi gitu. Dengan latar belakang yang hati kayak broken home atau segala macam, tapi kalian bisa menyimbangi teman kalian yang baik-baik aja gitu. Itu keren loh gitu. Jadi mencoba untuk berdamai dan memaafkan semuanya. Next. Belajar mengendalikan pikiran. Di sini ada orang lagi yoga ceritanya ya guys, tapi nggak tahu nih kenapa aku milih foto ini. Pokoknya belajar mengendalikan pikiran gitu. Saat kita ngerasa mulai tadi kan kita bahas tentang memaafkan gitu kan. Terus kadang kita kayak orang tua kita misalnya nih, maafin papa ya, maafin mama ya gitu. Terus kita kayak iya dimaafin. Cuman pas ada momen lagi, ini gara-gara orang tua aku nih dulu begini nih, masih ada yang terbesit kayak gitu. Nah coba tuh kendalikan pikirannya. Kayak nggak boleh kayak gitu. Gimana cara mengendalikan pikiran? Ini aku bukannya agak peres tapi beneran deh. Serahkan semuanya sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan aku nggak mau lagi punya dendam sama orang ini gitu, sama temanku ini bener-bener tulus pengen maafin dia gitu kan. Pasti secara nggak langsung kita tiba-tiba kayak udahlah kayak gitu. Kita coba punya pola pikir tuh nggak cuma satu doang gitu. Pola pikir kita ada banyak dari aspek-aspek sisi-sisi lainnya sampai akhirnya kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Serahin sama Tuhan intinya. Next. Waktu kita nggak banyak ya teman-teman. Oke, bersyukur. Ini yang paling gampang banget, bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Bahkan kita masih bisa bernafas sampai sekarang pun kita harus bersyukur ya kan. Nah, apalagi dengan segala cobaan itu. Gak semua orang loh punya Tuhan berikan cobaan. Ya kan? Kan pernah dibilang kalau Tuhan tuh nggak mungkin ngasih cobaan yang umatnya tuh nggak bakalan sanggup untuk menopangnya gitu kan. Jadi kita bersyukur kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita punya masa lalu yang orang-orang bahkan kayak, hah gila masa sih masa lalu kamu kayak gitu? Masa sih kamu pernah ngalamin dibully misalnya apa? Kok katanya kamu baik-baik aja ya kayak gitu. Nah nggak semua orang bisa tahan gitu dengan masa lalu yang seperti itu gitu. Jadi bersyukur walaupun itu kalian pikir kelam segala macam, bersyukur karena Tuhan mempercayai kamu untuk mengalami itu gitu. Dan sekarang saatnya kamu menjadi saksi Kristus seperti tugas kita di dunia ini menjadi saksi Kristus. Buktiin kalau masa lalu yang kayak gimana pun juga ya kita fine-fine aja. Karena kenapa? Karena kita anak Tuhan gitu. Next. Fokus dengan apa yang kamu suka. Ini masih ada hubungannya sama yang ke berapa tadi tuh yang mengendalikan pikiran. Fokus dengan apa yang kita suka. Teman-teman di sini misalnya suka apa nih? Kayak aku misalnya karena di PG PAUD sukanya anak-anak nih misalnya.
fokus aja sama anak-anak. Atau mungkin ada yang suka otomotif, ada yang suka pelayanan, nah bisa didukung pelayanan. Atau mungkin suka oke, Imakris. Ini ada yang suka Imakris. Ini kan ada Sevita kali ya, suka Imakris bilangnya ya. Sevita bisa dicatat namanya nih, Priscilla Abigail. Oke, habis itu suka apa? K-pop, suka dangdut misalnya, atau suka apa? Gak apa-apa gitu. Kalah, kata ketumnya Allah tuh. Ya, suka rebahan juga nggak apa-apa. Pokoknya kalian fokusin mau jadi ketum dong. Aduh, masih lama jadi ketum. Oke. Oke, jadi kalian fokus aja dulu fokus sama yang kalian sukai. Kalau misalnya itu bisa membuat kalian apa ya? Bisa membuat kalian lepas dari bayang-bayang masa lalu kalian. Karena kalau misalnya kalian sudah hidup di lingkup yang kalian suka gitu, kalian nyaman. Ini kita di luar bahas tentang zona nyaman segala macam ya. Cuman kalau misalnya kalian sudah hidup di zona yang kalian anggap kayak ini kebahagiaan kalian nih, punya teman-teman yang gak toksik gitu, yang benar-benar wah benar-benar pelayanan, benar-benar adem ayem gitu, punya pacar yang juga mendukung, punya keluarga yang menurut kalian ya mungkin kadang tuh kayak ada yang gak perfect ya, entah keluarga atau pasangan. Cuma kalian nyaman di situasi ini gitu. Kalian nggak akan pikirin lagi masa lalu kalian kayak gimana. Kalian nggak akan pikirin lagi orang-orang bilang apa tentang kalian, ya kalian lagi nyaman, udah nggak peduli lagi yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi fokus dengan apa yang kalian suka, fokus aja kayak gitu. Nah, tapi di balik hal yang kalian suka nih, hal-hal duniawi, misalnya si anak ini sukanya camping gitu ya, tetap semuanya kita selipkan juga Tuhan gitu. Kita harus suka itu bukan diselipkan ya, harus yang utama bahkan teman-teman. Harus utama banget, serahkan semuanya sama Tuhan, kayak gitu. Tuhan, aku pengen fokus kayak gini. Kalau misalnya Tuhan merestui itu benar-benar wah keren banget. Tapi kalau misalnya kayak Tuhan, aku kalau misalnya stres kayak gini, aku minum-minum nih Tuhan, gimana ya gitu. Pasti itu dikasih halangan sama Tuhan kayak Allah mau minum-minum gitu. Lanjut. Mulai merencanakan hidup yang baru gitu. Di sini juga aku selipkan lagi ya, mungkin kayaknya ketinggalan kata-katanya, mulai merencanakan hidup yang baru dalam Tuhan seharusnya kali ya. Gitu. Jadi ya merencanakan hidup yang lalu, aku bingung mau ngomong apa lagi. Pokoknya yang lalu tuh udah masa lalu. Yang sekarang nanti gitu. Karena gini, karena apa ya? Misalnya sekarang ini nih kita PD nih gitu ya. PD di tanggal 13 ini gitu. Besok-besoknya aku pasti ngomong, iya waktu itu pernah di PDI Makris. Nah, pasti hari ini tuh pernah ada kata-kata waktu itu kayak gitu. Kalian juga sekarang nih jadi pengurus gitu kan di Makris. Iya waktu itu pernah jadi pengurus di Makris. Padahal tuh kayak sekarang banget, tapi kok udah jadi masa lalu nanti nih kayak gitu kan. Jadi dibandingkan kita nanti nyesali masa-masa lalu atau enggak menyesali masa lalu kita yang kemarin-kemarin itu, mendingan sekarang kita fokus menata ke depannya kayak gimana supaya nggak ada penyesalan-penyesalan yang terjadi di masa depan nanti gitu. Jadi sekarang kita fokus untuk memperbaiki semuanya, dan masa lalu yang kelam tuh yang kita kayak nggak ingat lagi, udah di-cut aja nih yang bakal menjatuhkan kita. Sekarang kita fokus merencanakan hidup yang baru di dalam Tuhan gitu. Sehingga nanti di masa depan nanti kita benar-benar udah hidup sesenang-senangnya, sebahagia-bahagianya pastinya dalam Tuhan. Karena kalau misalnya apa ya, kalau misalnya ngikutin kedagingan tuh pasti deh kebahagiaannya tuh kayak kurang gitu. Cuma kalau misalnya dalam Tuhan, aku yakin walaupun aku belum bisa buktiin sekarang gitu ya. Cuma aku yakin pasti itu benar-benar luar biasa bahagianya yang orang bahkan bingung kayak kok bahagia sih kayak begini aja misalnya, kok bahagia sih hidup kayak begini. Ya karena kita dalam Tuhan, jadi bahagianya tuh tiada taranya gitu. Next ada ayat yang diberikan oleh pengurus juga nih. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat favorit aku, bahkan kemarin itu buat adik-adik angkatan 2021 mungkin ya kalau misalnya ingat. PKM kemarin tuh kita bahas dari ayat ini juga nih temanya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada pergumulan atau merasa masa lalunya itu masih membelenggu gitu ya, percayalah kalau ada damai sejahtera yang Tuhan berikan sama kita gitu. Perlahan-lahan semua tadi step yang aku sebutin itu ada 5 kalau nggak salah ya, 5 itu coba
terapkan perlahan-lahan. Karena kalau misalnya hari ini banget langsung, dah bebas dari masa lalu, itu kayak nggak mungkin banget gitu kan. Itu butuh proses ya teman-teman. Jadi coba perlahan-lahan kita terapkan, karena kita harus percaya kalau rancangan yang Tuhan kasih itu rancangan yang baik-baik aja gitu. Damai sejahtera di sini dikatakan. Jadi kita harus percayakan semuanya sama Tuhan gitu. Itu pun kalau misalnya ada hambatan atau enggak nanti ada kerikil-kerikil sedikit yang Tuhan berikan kehidupan kita, jalanin aja gitu. Asalkan sama Tuhan nggak ada yang perlu ditakutkan. Seperti itu aja kayaknya yang mau aku sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Ini ngomong-ngomong doanya, aku yang bawa doa atau diserahkan kepada si PD? Kak Mia bisa minta tolong untuk menutup firman. Oh, aku. Oke. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami telah menyelesaikan PD kami, khususnya untuk mendengar firman Tuhan mengenai bebas dari masa lalu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa yang mengatakan bahwa rancangan yang telah Kau berikan adalah rancangan damai sejahtera yang jauh dari kecelakaan ya Bapa. Kami percaya itu semua Tuhan, kami serahkan hati kami, menggantungkan masa depan kami kepada-Mu ya Bapa. Yang lalu biarlah berlalu Tuhan, biarlah semuanya menjadi pembelajaran, sehingga kami bisa berdiri menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, yang mampu menjadi garam dan terang untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi-Mu di dunia ini ya Bapa. Berkatilah kami, sertai selalu langkah kami, tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami tidak berjalan di langkah yang tidak sesuai dengan harapan-Mu ya Bapa. Ya doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini, namun disempurnakan oleh nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Mia yang sudah menyampaikan renungannya pada saat ini. Bagi teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk presensi, mungkin bisa di-share-kan di chat Zoom-nya. Dan juga mari kita bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Mia karena sudah memimpin dalam jalannya renungan pada saat ini. Mari kita mengucapkan terima kasih Kak Mia, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman bisa open mic terlebih dahulu ya, mohon maaf kelupaan. Mungkin bisa di-unmute. Iya, mari kita ucapkan bersama-sama terima kasih Kak Mia, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Mia. Berkati. Berkati. Iya, mungkin Kak Mia bisa bila ada acara atau apapun mungkin bisa meninggalkan ruang Zoom, dipersilahkan. Iya teman-teman, di sini iya Kak Mia. Di sini kita akan memulai jalannya menara doa. Di sini saya dan Cia akan membagi pokok-pokok doanya. Mungkin bisa ditampilkan untuk slide pokok-pokok doanya. Mungkin Cia bisa, mohon maaf, untuk Kak Angel dipersilahkan untuk memimpin dalam puji-pujian sebelum kita memulai dalam jalannya sesi doa yang pertama. Dipersilakan. Oke. Mari kita naikkan pujian Bapa yang kekal.
dengan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Bapa, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kita pujikan dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal.
Baiklah teman-teman, sebentar kita akan masuk pada sesi doa kita. Pada sesi yang pertama, di sini ada beberapa pokok doa, ada 4 pokok doa. Yang pertama, tentang mendoakan perkuliahan, termasuk juga untuk teman-teman dan kakak-kakak kita yang sedang melakukan magang dan skripsi, supaya bisa dilancarkan. Dengan kasih, aku minta Kak Yosua untuk memimpin kita di dalam doa. Apakah Kak Yosua ada kendala? Tidak, aman. Baik, pokok doa yang kedua, mendoakan jalannya UAS agar diberikan kelancaran dalam mengerjakan dan supaya mendapat hasil yang maksimal. Aku minta dengan kasih Bang Joel Weles untuk dapat membawakan dalam doa. Apakah ada kendala? Aman. Oke, untuk pokok doa yang ketiga, dapat membagi waktu di antara perkuliahan dan kegiatan lain. Aku minta dengan kasih Bang Yere untuk membawa kita ke dalam doa. Apakah ada kendala? Oke, bisa. Oke, dan pokok yang terakhir, pekerjaan yang sedang ditanggung sekarang, baik perkuliahan maupun pekerjaan, diberi kemudahan dalam mencari pekerjaan saat lulus kuliah. Aku minta dengan kasih Bang Evan untuk dapat memimpin kita dalam doa. Oke, silakan dimulai. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan selalu mengasihi kami Tuhan dan tak pernah bersama melalui media Zoom ini Tuhan. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Begitu banyak hal yang harus kami kerjakan, entah itu tugas atau mungkin teman-teman kami mungkin saat ini sedang magang ataupun sedang persiapan untuk skripsi, mengikuti Merdeka Belajar Tuhan. Engkau tuntun setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa mengerjakan setiap hal yang harus kami kerjakan ini dengan rasa penuh tanggung jawab Tuhan. Mungkin seringkali kami harus kami ketakutan Tuhan, kami hampir menyerah Tuhan, tapi kami yakin kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang bisa menuntun kami menjadi lebih baik lagi. Dan kami yakin Tuhan, melalui proses saat ini Tuhan, melalui proses perkuliahan ini, Engkau membawa kami menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang mengerti ilmu pengetahuan, dan lebih lagi Tuhan, kami mau menggunakan ilmu pengetahuan ini Tuhan. Segala rintangan di depan kami Tuhan, kami tidak tahu, tapi kami yakin kami selalu berpegang padamu, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat UAS yang akan kami jalani nanti. Kiranya Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang menolong kami semua, baik apapun yang persiapan yang telah kami lakukan maupun yang bagi kami yang mungkin sedang mempersiapkan untuk UAS nanti dan juga untuk tugas-tugas yang mungkin masih ada. Kiranya Tuhan yang menolong agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan maksimal, bisa memberikan bagian kami yang terbaik dan lakukan semuanya hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kiranya juga Engkau yang memberi kami hikmat, memberi kelancaran dalam setiap pengerjaan soal UAS nanti Tuhan. Kami berdoa agar yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami, memberi kami hikmat, memberi kami pengharapan baru, semangat yang baru dalam kami mengerjakan ujian-ujian kami dalam mengerjakan UAS kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Yesus selalu, amin.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkatmu ya Bapa. Sementara ya Bapa kami juga berdoa untuk yang sedang ditanggung sekarang, baik kuliah maupun pekerjaan yang dilakukan oleh ini ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberkati kami ya Bapa, Engkau memberikan kami jalan yang jelas ya Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan dalam kami merancangkan dan juga merencanakan apa yang akan kami kerjakan baik kuliahan dan juga saat kami lulus ya Bapa, karena kami yakin ya Bapa, karena anak-anak-Mu ini pasti akan Engkau berkati ya Bapa, Engkau tutup bungkus kami ya Bapa dalam segala perkara kami ya Bapa, dan kiranya Bapa pekerjaan yang kami lakukan setelah lulus ini sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, amin. Dan kami sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Dari awal kita menunjukkan jadi manakah kami mencari kasih sejati,
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Ya, sekarang kita memasuki sesi doa yang kedua. Ini ada 3 pokok doa. Yang pertama tentang perekonomian yang ada dalam keluarga agar senantiasa dilakukan. Terima kasih. Saya meminta Joel Prastoti untuk membawakan doa. Apakah kita? Baik, aman. Untuk pokok doa yang kedua tentang kesehatan diri sendiri dan juga keluarga, baik ini saya minta dengan kasih Vita untuk membawakannya ke dalam doa. Apakah ada kendala? Aman. Baik, untuk pokok doa yang ketiga yaitu tentang HPDS, hubungan pribadi dengan sesama, agar selalu rukun dan saling mengasihi. Saya minta dengan kasih kita. Baik, silakan kepada Joel untuk mulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas setiap penyertaan-Mu Bapa yang senantiasa di dalam hidup kami Bapa. Bapa, kini kami ingin berdoa Bapa untuk pokok doa kami yang berikutnya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga kami Bapa dari segi ekonominya Bapa agar selalu senantiasa dicukupkan Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati orang tua kami dalam mencari nafkah Bapa, berkati mereka agar selalu mendapat rezeki Bapa, agar dapat mencukupi keluarganya Bapa. Bapa, hanya ini doa anak-Mu dan akan dilanjutkan Bapa. Haleluya. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada saat hari ini Tuhan, Kau yang memberkati kami pada saat ini, mengumpulkan kami Tuhan di room Zoom ini ya Bapak untuk boleh bersama-sama berdoa. Hari Tuhan, kami menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan, yang berdoa untuk kesehatan kami ya Bapak, pribadi biarlah Kau yang memberkati Tuhan, setiap kesehatan diri kami, supaya Tuhan kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik, dan kami juga boleh menggunakan kesehatan kami Tuhan untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan bila ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk mungkin saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, biar apa yang sembuhkan Tuhan, yang dijamah dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hubungan pribadi kami Tuhan dengan sesama kami, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan kami boleh selalu rukun dan saling mengasihi ya Bapa, kami boleh saling mengampuni Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh mengasihi musuh kami juga Tuhan, kami boleh saling mengampuni juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan satu pujian, Ku Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka
Tuhan pasti buka jalan. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, maka Tuhan pasti buka jalan. Baik, kita masuk ke sesi yang ketiga. Di sini ada 3 pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, yaitu mendoakan Imakris agar bisa menjadi wadah bagi kita bersekutu dan melayani, serta juga mendoakan kegiatan Penake Maba yang akan mendatang. Pokok doa ini akan saya sendiri yang mendoakan. Kemudian untuk pokok doa yang kedua, hubungan pribadi dengan Tuhan dan lebih memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Juga pokok doa yang ketiga tentang pergumulan yang dihadapi agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Aku minta dengan kasih 2 pokok doa ini untuk Kak Selin membawakan kita di dalam doa. Apakah ada kendala, Kak? Tidak ada. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami mau kembali menaikkan doa kami Bapa, terkhusus pada saat hari ini kami mau berdoa untuk Imakris Bapa, wadah kami untuk melayani di Universitas Negeri Malang ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Imakris Bapa, kiranya Engkau memberkati baik pengurus, baik pembina Bapa, juga para Imakriser Bapa, biarlah kami semua bisa mempunyai kesatuan hati Tuhan, bisa saling melayani, bisa saling bersekutu bersama-sama Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan di lingkungan perkuliahan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap termulia Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk acara yang akan segera dilaksanakan Tuhan Yesus di bulan-bulan yang akan mendatang Bapa, yaitu Penake Maba. Kiranya Tuhan Yesus yang ikut campur tangan Bapa dalam segala persiapan yang kami lakukan Tuhan menjelang acara nanti Bapa. Biarlah Tuhan yang ikut serta Tuhan menyusun acara ini Bapa, biarlah kami bisa menyambut anak-anak-Mu Tuhan yang bisa masuk ke Universitas Negeri Malang ini Tuhan Yesus, dan juga bergabung bersama-sama dengan Imakris Tuhan. Biarlah Imakris bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi anak-anak yang baru masuk Bapak, juga dengan anak-anak yang sudah ada di Universitas Negeri Malang ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap panitia Bapak yang ambil bagian dalam kegiatan ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang sertai. Berikan kesatuan hati juga Bapa di antara setiap panitia, supaya acara ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap detiknya Tuhan, Engkau telah berikan kami nafas kehidupan, Engkau berikan kami makan, minum, dan kecukupan Tuhan. Engkau berikan kami keluarga, teman-teman, perkuliahan, dan semua hal yang kami dapat di dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan, dan kami tahu Tuhan bahwa kami sering saja Tuhan mengecewakan Engkau, kami sering berbuat dosa. Tapi kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengaku tidak layak, Tuhan, untuk menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Tapi Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang memberikan kami segala hal ini tanpa cuma-cuma, Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih dan sangat mengucap syukur, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, juga bahwa kami di dunia ini juga Engkau ciptakan, Tuhan. Salah satunya tujuannya untuk mencari Engkau, Tuhan. Kami mau Tuhan di sini berjuang Tuhan untuk bisa mencari Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, mulai dari perkuliahan kami bisa berkuliah dengan memuliakan nama-Mu juga Tuhan, dengan melayani Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa dan kami mau saat kami melakukan aktivitas lainnya, kami juga mencari Engkau Tuhan. Bantu Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami selalu mengingat akan Engkau Tuhan. Engkau sentuh hati kami Tuhan, Engkau
Lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami mau Tuhan untuk berjuang, untuk datang padamu setiap harinya Tuhan. Kami tahu Engkau juga rindu Tuhan agar kami datang padamu, dan kami juga rindu Tuhan supaya kami bisa mendengar suara-Mu. Kami rindu untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bimbing dan tuntun kami Tuhan, supaya kami memiliki kemauan untuk datang padamu, dan supaya kami juga bisa memiliki hubungan lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu juga Tuhan bahwa tanpa Engkau, tanpa kitab, tanpa firman-Mu, kami tidak bisa hidup dengan benar di dunia ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Bantu kami untuk bisa memiliki waktu untuk membaca firman-Mu ini Tuhan, supaya kami juga bisa lebih dekat dengan-Mu. Bantu kami untuk juga meluangkan waktu kami untuk berkomunikasi dengan Engkau lewat doa Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk berdoa, membaca firman, dan juga beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau berikan Imakris ini, Engkau berikan pengurus-pengurus yang sudah memberikan acara-acara seperti Menara Doa ini Tuhan, maupun acara lainnya yang membantu kami untuk kami bisa lebih mengenal Engkau Tuhan dan lebih dekat dengan Engkau. Kiranya kami bisa dari hati kami, dari lubuk hati kami benar-benar bisa berjuang Tuhan untuk lebih dekat dengan Engkau dan memiliki hubungan lebih dalam dengan Engkau Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau izinkan setiap penderitaan dan pencobaan ini di dalam hidup kami adalah untuk pertumbuhan Tuhan, bukan untuk hal yang mencelakakan kami Tuhan, tapi untuk supaya kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Bantu supaya kami Tuhan bisa melewati pergumulan ini, pencobaan maupun penderitaan ini Tuhan, supaya kami bisa melihat bahwa betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan dari pencobaan, pergumulan ini kami bisa dikuatkan juga, dan kami bisa menjadi manusia baru yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan, dan juga bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu berada di dekat kami, Engkau selalu sertai kami, Engkau selalu lihat kami, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau itu semua atas tuntunan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau pasti memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita menaikkan satu pujian, pelangi satu pujian. Tanpa kemudian bekas, namun kasih-Mu nyata berlaku pada waktu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik duka-Mu telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan gelap, namun hatiku tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik duka-Mu telah menanti harta yang tak ternilai dengan
habis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Ibarat kamu telah menanti harta yang ternilai dengan pedih, harta yang ternilai dengan pedih, harta yang ternilai pedih. Kita memasuki sesi doa yang keempat, yaitu di sini ada 4 pokok doa. Yang pertama yaitu mendoakan tentang pandemi COVID-19 dan tetap menjaga diri sendiri saat sedang di luar. Saya minta kasih Rudi untuk yang dosen kampus Universitas Negeri Malang, saya minta dengan kasih Kak Dias untuk mendoakan. Apakah ada kendala? Ternyata Kak Diasnya sudah keluar, jadi saya mohon dengan kasih Ludi untuk membawakan pokok doa yang pertama dan kedua. Soalnya untuk pokok doa yang ketiga yaitu untuk bangsa dan negara Indonesia, baik untuk pemerintahan maupun ragam budayanya, dan juga perdamaian antara bangsa-bangsa agar cepat pulih dan berdamai. Saya minta dengan kasih untuk membawakan pokok doa yang ketiga dan keempat, yaitu Kak Pistio. Dan di akhir doa nanti saya akan menutupnya dalam doa. Ludi, dipersilahkan. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Bapa, karena penyertaan-Mu Bapa, kami bisa hidup sampai saat ini, kami bisa bernafas ini Bapa, semua berkat kasih-Mu Bapa, walaupun di saat pandemi Bapa, Engkau tahu Bapa, sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Bapa, di mana pada awal pandemi merupakan ketakutan kami setiap umat-Mu Bapa, di mana mengancam setiap kehidupan kami dan orang-orang terkasih di dekat kami Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa jikalau kami menyerahkan berangsur-angsur bahwa pandemi COVID di dunia ini Bapak sudah mulai berkurang Bapak, dan korbannya juga mulai turun dengan Bapak, tetapi kami tidak mau melepaskan Bapak. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak supaya pandemi COVID pada tahun ini Bapak bisa berakhir dengan tuntas Bapak. Biarlah kuasa-Mu Bapak nyata dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak untuk kami yang ada di sini, teman-teman kami di luar Bapak, keluarga kami, keluarga besar kami yang ada di berbagai daerah Bapak bisa menjaga dari virus COVID-19 ini Bapak. Engkau menyadarkan kami Bapak, walaupun sudah berangsur-angsur berkurang Bapak, biarlah kami tetap sadar dan kami tetap mematuhi protokol kesehatan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, kiranya damai sejahtera dan ajaran-Mu selalu mengikuti kami Bapak dimanapun kami berada. Dan kami juga mau berdoa Bapak untuk dosen-dosen dan kampus kami Universitas Negeri Malang Bapak. Bapak, semua berkat karunia-Mu dan rencana-Mu yang indah kami bisa berkumpul bersama, kami bisa studi di Universitas Negeri Malang Bapak. Bapak, kiranya kami berdoa kami Bapak, dosen setiap dosen rektorat kami Bapak, berikanlah mereka selalu kekuatan, kesehatan Bapak, pemahaman, pemikiran, dan mengambil keputusan yang bijak untuk mahasiswanya Bapak. Serahkan semua ke dalam tangan Bapak untuk dosen-dosen kami dan kampus kami. Kampus kami semakin besar dan semakin megah Bapak. Biarlah kampus kami ini tetap
memiliki kebijakan dan benar di mata-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, urapi kami, urapi dan dosa-dosa kami Bapak. Biarlah proker-proker kampus kami dalam tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Kristus, haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kami yang lahir di negara-Mu ini, Indonesia, Tuhan, negara yang multibahasa, multibudaya, negara yang indah, negara yang beragam ini, Tuhan. Tuhan, kami sadar kami hidup di antara keberagaman, berkati kami supaya kami mampu untuk menghargai satu sama lain, berdoa untuk bangsa-Mu ini, ya Tuhan. Ya, terima kasih Engkau telah memberkati ini semakin harinya semakin pulih dari pandemi COVID-19, juga mengucap syukur atas industri pariwisata yang semakin ramai setiap harinya. Ini semua karena berkat-Mu saja, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kiranya Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati juga kiranya umat-Mu ini dapat menjadi terang, Tuhan, di Indonesia, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara Indonesia yang sebentar lagi akan menjadi tuan rumah G20 di Bali, Tuhan. Kami sadar bahwa perhelatan event ini sangat penting bagi negara kami. Kami mendoakan supaya Indonesia dapat tetap teguh pada pendiriannya di tengah tekanan dari bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa lain. Kiranya Engkau berkati perhelatan event ini dari awal hingga akhirnya rangkaian kegiatan ini. Kiranya Engkau lancarkan, Engkau juga berkati segala orang yang terlibat di dalamnya, Engkau berkati segala macam alat-alat yang digunakan, Tuhan. Kiranya dengan adanya perhelatan event ini dapat semakin menaikkan industri pariwisata maupun sektor-sektor lainnya, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa-Mu Indonesia ini, di antara 17.000 pulau dan juga 270 juta umat-Mu di Indonesia ini, kiranya Engkau berikan kami hati untuk selalu rukun satu sama lainnya, Engkau berikan kami hati yang mau untuk menghargai sesama kami, walaupun sesama kami berbeda suku, berbeda pulau, berbeda bahasa, Tuhan, tapi kami yakin Engkau hindarkan Indonesia ini dari segala macam separatisme. Kami juga berdoa bagi kepala-kepala pemimpin negara, dari mulai Bapak Presiden Jokowi, Wakil Menteri, maupun sampai kepala desa maupun kepala RT, ataupun kepala sekolah, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya para pemimpin-pemimpin ini dapat Kau hindarkan dari berbagai macam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, Tuhan. Kiranya mereka fokus bekerja demi kemajuan negara-Mu Indonesia. Dan berkati juga kiranya apapun usaha yang mereka lakukan dapat direspon dengan baik oleh masyarakat, Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan bagi bangsa Indonesia yang baru-baru ini diterpa oleh perdemuan yang sangat mengganggu kami, Tuhan. Kiranya dengan adanya demo ini Engkau dapat selesaikan masalahnya dengan baik, Tuhan, dan juga berkati para pemimpin negara, berikan mereka hati yang kuat dalam menghadapi ini semua, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi perdamaian bangsa-bangsa di dunia ini, antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, kiranya berkati supaya konflik ini tidak berkelanjutan, dan berkati sektor-sektor yang terdampak supaya sektor-sektor yang menurun ini dapat pulih dengan segera, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa-Mu Indonesia ini, kiranya bangsa Indonesia dapat menjadi contoh menjadi teladan bagi negara-negara lain, dan dapat menjadi negara maju, Tuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita, Tuhan, dan juga diinginkan oleh kami semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan kami sehari-hari, di mana kami bertetangga dengan banyak orang yang mungkin tidak satu visi, satu misi, dan kiranya berkati kami supaya kami tetap bisa mengasihi orang yang
mungkin tidak mengasihi kita. Tuhan, berkati kami supaya kami memiliki roh memaafkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya kami melakukan ini hanya surut dengan kehendak saja, Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa yang jauh kurang dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Banyak yang kami perlukan, tapi tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan, tapi kami yakin Engkau mengetahui apa isi hati dari kami. Hanya dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Demikianlah Tuhan Yesus, seluruh doa kami yang sudah kami panjatkan senantiasa Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kabulkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Oke, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Yang pertama ada games doa PA buat teman-teman, dipersilakan untuk join pada hari Sabtu tanggal 14 Mei, itu besok ya teman-teman, itu jam 11. Ya, jam 11. Next. Udah, untuk pengumumannya itu aja teman-teman. Terima kasih buat semua teman-teman Iman Krister yang hadir pada hari ini. Kiranya menara doa kita pada hari ini bisa membangun kehidupan iman kita lebih lagi. Thank you semuanya.